Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal semua para peserta diklat pada pagi hari ini, yaitu para pegawai DJP ini ya, pegawai DJP dengan jabatan sekarang sebagai account representatif ya. Pada pagi hari ini bagaimana kabar Bapak Ibu semua atau teman-teman semua ini kayaknya masih muda-muda nih, masih sebaya dengan saya deh kayaknya. Wah, saya juga sebenarnya juga sudah berusia 30 plus ya. Mungkin teman-teman di sini mungkin kayaknya lebih muda dari saya deh. Ini para adik-adik ini kayaknya pada semangat nih pagi hari ini ya. Walaupun mungkin cuaca agak mendung-mendung tapi tetap semangat. Oke, sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalan dulu, nama saya Ervin Endro Sasmoko. Saya dari D3 STAN di lulus tahun 2005. Dari D3 penilai, terus saya penempatan pertama di Palembang, di kota Batu Raja. Situ saya lanjut kuliah, terus dari Batu Raja ke Sekayu, ke Prabu Muli, terus lanjut ke Sekayu, ke kantor pusat, sampai akhirnya saya beralih dari DJP ke Widya Suara di BPK. Nanti saya juga akan berkenalan dengan Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua ya di sini, walaupun mungkin sih teman-teman semua nanti ada beberapa yang sudah senior juga, mohon izin ya. Nanti kita saling sharing aja tentang komunikasi, karena mungkin materi ini adalah materi bagaimana kita supaya bisa berkomunikasi dengan baik ya. Adapun tujuan dari materi ini adalah bisa tahu bagaimana gaya komunikasi dan bisa menerapkan kapan gaya komunikasi itu diterapkan. Kan teman-teman AR di sini kan pasti akan selalu berkomunikasi ya dengan para wajib pajak, stakeholder, pimpinan, atau mungkin teman peer juga. Mohon izin nih, ada kawan saya dulu, kawan kantor lama saya, Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Iya, Mas sekarang udah jadi AR di strategis ya di KPP Madya. Sukses ya Mas Andi ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu ya, ini saya sekedar sharing aja, nanti bukan berarti saya yang paling jago. Nanti kalau ada teman-teman mungkin mau memberi tanggapan atau tanya jawab, silahkan langsung raise hand aja. Saya lanjutkan ya, tentang gaya komunikasi. Tentang gaya komunikasi, Bapak Ibu mungkin setiap orang kan pasti punya gaya komunikasi sendiri-sendiri ya. Ada gaya komunikasi yang sangat keras, ada yang lemah lembut, ada yang mungkin gaya komunikasinya dengan ya, setiap orang pasti punya ciri khas masing-masing lah, seperti itu. Gaya komunikasi bisa komunikasi verbal maupun komunikasi dalam bentuk tulisan. Misalnya bahasa kita, misalnya kalau kita chatting WhatsApp, mungkin antara WhatsApp saya dengan WhatsApp teman-teman semua bisa beda. Mungkin kalau saya biasa menggunakan aku, atau mungkin teman-teman yang lain bisa gue, lo, seperti itu. Bahasanya juga tiap orang pasti beda, bahasa chatnya, bahasa komunikasinya, itulah macam-macam kayak komunikasi. Nah, pada kali ini kita akan membagi gaya komunikasi itu menjadi 3, yaitu pasif, agresif, dan asertif. Apa itu 3 gaya komunikasi? Mungkin ada yang mau sharing, silahkan Resen ya. Silahkan Mbak Dinda, ada yang mau sharing? Mbak Dinda gimana kalau berkomunikasi, termasuk klasifikasi yang mana? Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Dinda atas sharingnya. Izin saya lanjutkan ya. Sekarang kita pertama ke gaya komunikasi yang pasif atau submisif. Jadi gaya komunikasi pasif itu gimana ya? Kayak kurang semangat, atau kayak lembek, kurang energi, takut salah. Gaya ngomongnya kayak mewek-mewek terus, menye-menye terus, seperti itulah bahasanya. Jadi contohnya mungkin ada teman yang bisa memberikan contoh ya, silahkan Mbak Daya. Ya, silakan Mbak Daya, contoh apa? Memberikan contoh yang mana? Oh, yang merengek. Ya, silahkan. Iya, memang. Jadi kadang ada juga, kalau apalagi untuk perempuan ya, biasanya kan kayaknya mewek, ngeluh kayak gitu. Itu termasuk gaya komunikasi yang pasif. Merasa kayak kurang percaya diri, merasa kayak
salah terus seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kita sebagai fiskus ya, Bapak Ibu semua, teman-teman semua di sini, ya mungkin harus diterapkan, penerapannya di saat-saat seperti apa harus tahu gitu. Misalnya mungkin sama bertemu dengan orang yang lebih tinggi jabatannya, kita kan harus bersifat, ya bukan berarti harus merengek, enggak ya, tapi kita harus jaga sikap kita seperti itu. Itu adalah kayak komunikasi yang pasif. Untuk selanjutnya, nah tapi kapan submisif diperlukan? Yang pasif tadi biasanya apabila kita sedang sama wajib pajak nih, sama wajib pajak sedang bersih tegang, lagi serius-seriusnya ya, supaya kita ada apa namanya, cooling down-nya kita terapkan di sini. Berarti kita harus lebih oke, kita bisa mendengar apa keluhan wajib pajak, apa maksud dari dia, supaya akan tersampaikan maksud dari wajib pajak seperti apa. Terus yang kedua, mengurangi kondisi yang memaksa atau submisi pasif. Jadi kita harus tegakkan disiplin pribadi kita dan biasakan dengan fakta. Kalau kita bicara dengan fakta, jadi walaupun kita mungkin kurang percaya diri, tapi kita kalau punya fakta, kita membicarakan dengan data-data yang jelas, kita harus mampu meyakinkan lawan bicara kita itu. Apalagi wajib pajak ya, wajib pajak kan pasti mereka akan merasa benar juga kan. Nah, kita harus bandingkan dengan data-data yang kita punyai. Dan yang terakhir, kita juga saling hargai diri kita dan hargai juga lawan bicara kita. Kalau wajib pajak kita mau menyampaikan kendala atau permasalahan, ya kita dengarkan, nanti kita kasih masukan, oh seperti ini maksudnya. Jadi submisif juga diperlukan juga, bukan harus dihindari. Jadi kapan diperlukan, yaitu saat misalnya untuk cooling down, lagi emosinya kita, ya kita harus cooling down dengan merendahkan suara kita, terus mungkin kita lebih banyak mendengar, seperti itu adalah, nah itu cara-cara atau penerapan dari submisif itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, dari Mas Anas, gimana? Oke. Ya, baik Mas Anas. Jadi memang submisif walaupun kelihatannya tadi ya, kita lihat semua di situ kan kayak merasa kurang percaya diri, tapi sebenarnya itu kita punya kepercayaan diri, namun kita harus lebih banyak mendengar terlebih dahulu lah, supaya lawan bicara kita juga bisa mendapatkan hak yang sama gitu. Nah, izin saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah agresif. Nah, agresif bisa terbagi langsung dan tidak langsung. Untuk agresif yang langsung, nah siapa nih yang di sini ada yang suka berbicara atau kayak komunikasinya agresif? Agresif itu langsung ceplos-ceplos. Mungkin kalau di tipikal orang Jawa nih, kayak orang Jawa Timur gitu ya. Kalau orang Jawa Tengah kayaknya kan agak menyembunyikan sesuatu tidak secara frontal gitu. Tapi kalau mungkin Jawa Timur siapa tahu ceplos atau orang Sumatera gitu ya. Jadi langsung apa adanya lah itu. Untuk agresif langsung biasanya dengan langsung das apa selesai gitu kan. Kamu gini. Nah, ini perlu juga diterapkan, dan kapan penerapannya juga nanti ada saat-saatnya. Kalau agresif tidak langsung ya berarti kadang dengan cara sesuatu hal kayak menyindir atau mungkin menciptakan suasana yang tidak nyaman, lain di bibir lain di hati gitu, atau kemudian seperti itu. Jadi agresif itu juga merupakan salah satu gaya komunikasi. Ada yang beri contoh? Silakan. Ya, silakan Mbak, siapa nih? Mbak Ana. Mbak Ana, silakan Mbak Ana. Oh ya, terima kasih Mbak Ana atas contohnya. Kapan agresif diperlukan? Jadi yang pertama dalam kondisi kritis, tetapi harus segera diikuti dengan bicara yang asertif dan lunak. Jadi misalnya nih sama wajib pajak, Bapak ini seperti ini ya, SP2DK-nya harus sampaikan dasarnya adalah ini, tenggat waktunya seperti ini. Jadi kita harus secara tegas ya, gitu, supaya wajib pajak juga oh ya siap gitu. Jadi ada
ada sedikit pressure namun tidak terlalu memberatkan gitu. Mungkin memberatkan dalam membayar sih gitu. Terus yang kedua, bila values yang penting dilanggar. Yang ketiga, membayarkan jangka pendek dan semua jalan asertif sudah ditempuh. Jadi apabila semua jalan asertif sudah ditempuh, kita sudah mulai kepepet ya, kita perlu melakukan agresif ke lawan bicara kita. Ini contohnya misalnya kita, kalau contohnya adalah wajib pajak ya. Di wajib pajak kita sepertinya kok merasa kayak dibohongin terus ya, coba kita serang wajib pajak, bukan berarti menyerang terus kita cari kelemahan, tapi maksudnya kita serang dengan data yang kita punya. Ini loh Bapak, ada kekurangan wajib pajak yang belum terbayar dengan data seperti ini 1, 2, 3, 4, jadi mohon bagaimana penjelasannya gitu. Nah, untuk yang agresif ini kita harus juga punya perencanaan ya. Kalau perencanaannya buruk ya nanti kita dikiranya kayak kita memarahi atau seperti apa. Jadi kita mempunyai perencanaan atau kebiasaan ini juga kadang harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang ada. Terus yang ketiga adalah ciri-ciri asertif, yaitu menghormati hak orang lain, berani menghadapi masalah, berani mempertahankan pendapat, menerima penolakan, tidak bertele-tele, dan pemecahnya win-win solution. Ya, ini lebih mengakomodir ya dari yang tadi kuat sama yang lemah, yang lembek banget. Asertif itu jadi tahu posisinya, pas banget di mana posisinya, berani menghadapi masalah, misalnya ada kendala dengan wajib pajak, atau misalnya wajib pajak melakukan penolakan terhadap SP2DK yang kita sampaikan, itu kita harus bisa menyikapinya. Untuk yang perilaku asertif ini ya, tipikalnya tuh ya kita mau bisa mengatur emosi kita menggunakan kata-kata yang tidak ambigu, bicara dengan yang prolog jelas tanpa putar-putar, langsung aja poin-poinnya seperti apa. Bahasa tubuhnya juga ramah, terbuka, mau mengerti, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan gaya komunikasi yang asertif, manfaatnya adalah kita bisa membuka kemungkinan untuk negosiasi, win-win solution, dan saling menghargai lah satu sama lain. Itulah manfaatnya kalau kita menggunakan gaya komunikasi yang asertif. Terus kita ada 4 tipe kepribadian di sini. Mungkin Bapak Ibu bisa masuk yang mana ya? Apakah dominan, apakah influence, atau compliance, atau steadiness? Silahkan deh, mungkin ada yang mau sharing, silahkan. Mas siapa ini? Bang Erik, silahkan Bang Erik. Tipe yang mana Bang Erik? Oh, tipe yang compliance ya. Ya mungkin tipe-tipe udah anak nurut ya, anak mama banget nih kayaknya nih ya. Terima kasih sharingnya. Nah, dari 4 model tadi kita bisa membagi ke 4 kuadran. Kita tuh sebenarnya ada di pengaruh di mana sih? Apakah sering compliant, dominan, atau influence, atau steadiness? Itu adalah pilihan dari masing-masing. Tapi ini juga bisa dikombinasikan, kapan saatnya kita dominan, kapan kita harus compliant, kapan kita extrovert dan introvert. Itu tuh sebenarnya kita harus menyesuaikan dengan tempat atau kondisi yang kita hadapi. Jadi tidak harus kita strict seperti ini terus, karena kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup itu kan harus adaptif ya, harus sedapat mungkin bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti itu. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan, silahkan, atau yang mau didiskusikan.